Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua anakku? Ya, Bu Afi doakan semoga kalian tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Baiklah anak-anak, marilah segera saja kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sampai ada di bab terakhir di semester 2 ini, yaitu mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Ya, tentunya kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan buku fiksi? Ya, buku fiksi adalah buku-buku yang berisi cerita khayalan atau rekaan. Contohnya seperti ini ya, anak-anak, kalian bisa lihat sendiri, novel, dongeng, komik, kumpulan cerpen, fabel, dan kumpulan naskah drama. Intinya ini semua adalah khayalan, ya, itu namanya fiksi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan buku non-fiksi? Nah, buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang cerita yang berdasarkan fakta, data, dan nyata. Contohnya seperti ini ya. Buku biografinya Habibie, buku jurnal penelitian, artikel, buku paket pelajaran kita bahasa Indonesia, buku ensiklopedia, atau laporan penelitian. Jadi ini berdasarkan fakta, data, dan kenyataan. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya, ciri khususnya. Ciri khusus dari buku fiksi, ya, yang tadi adalah berdasarkan imajinasi atau khayalan. 2, menggunakan gaya bahasa atau majas. Masih ingat ya, kemarin ada personifikasi, metafora, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata konotatif atau kata kiasan yang bukan makna sebenarnya. Nah, selanjutnya, apa saja ciri buku non-fiksi? Yaitu isi bukunya berdasarkan fakta dan data nyata ya. 2, menggunakan bahasa formal, bahasa baku, bahasa resmi ya. Yang 3, menggunakan makna kata yang denotatif atau makna sebenarnya. Misalnya kata kursi. Nah, kursi kalau denotatif ya bangku tempat duduk, tapi kalau kata konotatif dia menjabat di kursi empuk, berarti kursi itu jabatan ya, bukan kursi. Itu artinya konotatif, makna kias, dan denotatif, makna sebenarnya. Ya, selanjutnya kita nanti akan diminta untuk merangkum buku. Apa yang disebut rangkuman? Rangkuman adalah hasil menyaringkan semua gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang lebih ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok dari teks aslinya. Nah, sekarang kita belajar mengenai resensi buku. Kalau ini merangkum artinya meringkas ya, meringkas inti dari ide pokok itu. Sebuah karya tulis yang dituangkan dalam bentuk buku tentunya akan disertai dengan beragam komentar ya. Nah, komentar terhadap suatu buku itulah yang disebut dengan resensi buku. Jadi, resensi itu adalah komentar atau tanggapan atau penilaian yang diberikan secara logis dan masuk akal atas isi karya buku dilakukan dengan dilakukan dengan penilaian. Jadi dia mengomentari buku itu dinilai dari kelebihan dan kekurangan isi buku. Tanggapan atau penilaian tersebutlah yang dilakukan dengan mengomentari unsur-unsur dari buku fiksi atau non-fiksi. Jadi dengan resensi itu kita menilai kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Nah, unsur buku fiksi yang dapat dikomentari atau diresensi yaitu fiksi ya, yang tadi khayalan, bagian cover buku. Kemudian rincian subbab buku. Kalian buka dulu di daftar isinya, biasanya bisa kalian lihat. Kemudian judul subbab. Kemudian tokoh dan penokohannya di dalam cerita tadi ya, fiksi tadi. Kemudian tema cerita. Kemudian bahasa yang digunakan. Dan penyajian alur ceritanya. Jadi kalian baca novel atau baca cerpen, nanti kalian bisa ngomentari ya. Bagaimana cover bukunya, apakah sesuai dengan isinya? Bagaimana rincian subbab bukunya, terlalu detail atau terlalu besar ya, malah tidak detail. Nah, tokoh dan penokohannya bagaimana, sesuai atau tidak, temanya bagaimana, bahasa yang digunakan bagaimana, dan alur ceritanya bagaimana ya. Selanjutnya,
untuk buku non-fiksi yang dapat dikomentari atau diresensi, yaitu dari segi bagian cover buku sama, kemudian rincian subbab buku, judul subbab, nah sekarang isi bukunya, kemudian cara menyajikan buku, bahasa yang digunakan, dan sistematikanya, karena ini buku yang nyata ya, berdasarkan data ya. Nah, sekarang kita belajar strukturnya. Struktur resensi buku ya, struktur komentar terhadap buku. Yang pertama adalah data buku. Yang kedua, info singkat tentang terbitan atau edisi. Kemudian yang ketiga, ringkasan cerita. Yang keempat, tanggapan penulis tentang cerita. Yang kelima, penilaian terhadap buku. Dan yang keenam adalah data penulis. Nah, ini contohnya anak-anakku, contoh resensi buku beserta strukturnya. Misalnya data buku berisi apa saja? Judul bukunya ya. Buku kumpulan dongeng bulan kuning. Nah, ini adalah edisi keberapa? Kedua, tiga. Diterbitkan oleh siapa? PT Penerbit Sarana Bobo. Terdiri dari 48 halaman. Itu data buku. Kemudian info singkat tentang terbitan atau edisi. Bulan Kuning adalah buku kumpulan dongeng Bobo kedua tiga. Di dalamnya ada sekitar 20-an dongeng. Salah satu dongengnya yang paling menarik adalah Sang Prabu dan si Petani. Nah, selanjutnya strukturnya adalah ringkasan cerita. Sang Prabu dan si Petani menceritakan tentang seorang raja yang tersesat di hutan, terpisah dari seluruh punggawa yang mengawalnya. Raja berjalan sendiri dan sampailah di persawahan. Di situ raja bertemu dengan seorang petani sederhana di gubuknya. Si petani tidak mengenal dia sebagai rajanya. Kemudian setelah diringkas, kemudian struktur selanjutnya adalah tanggapan penulis tentang cerita itu. Kisah ini tentu saja menjadi menarik. Pada awalnya raja tidak berterus terang bahwa dia adalah raja. Dalam percakapan mereka, kita mengetahui betapa si petani yang sederhana itu bersikap selalu ramah dan baik hati pada setiap tamunya yang baru dikenalnya. Dia bukan sengaja bersikap ramah dan baik, karena dia tahu sedang berhadapan dengan rajanya. Kemudian penilaian terhadap buku. Struktur selanjutnya adalah penilaian terhadap buku. Meski dongeng ini pernah dimuat di majalah Bobo, tetapi masih menarik ketika dibaca. Apalagi kini dongeng-dongengnya diilustrasikan dengan gambar-gambar yang indah dan penuh warna, sehingga suasana dongengnya amat terasa. Jadi buku itu ada penuh gambar-gambarnya. Gambar-gambar itu sangat mendukung sehingga pembaca sangat tertarik. Terakhir adalah mengenai data penulis, yaitu tim anak ya, sumbernya Kompas 26 Oktober 2003. Ini adalah strukturnya, begini cara menjawabnya. Nah, demikian anak-anakku mengenai kali ini tentang resensi buku, ringkasan buku, tentang mengenai pengertian dari buku dan unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Nah, selanjutnya nanti setelah ini akan ada latihan khusus mengenai buku fiksi dan non fiksi. Demikian anak-anakku semua pelajaran pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan sehat selalu. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.